saya Ulfa Dwi Anti NIM 20601119073. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang efek Doppler dan relativistik massa. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang efek Doppler. Sebenarnya konsep efek Doppler ini berbicara seperti apa ya? Nah, konsep efek Doppler adalah membandingkan frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi bunyi yang didengar. Persamaan yang kita gunakan adalah Fv sama dengan V plus minus Vb dibagi dengan V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fv sama dengan frekuensi bunyi yang didengar, sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar ketika bergerak. Vs adalah kecepatan sumber bunyi dan V adalah cepat hambat bunyi di udara. Lantas bagaimana cara menentukan kita positif pada Vp dan Vs? Cara menentukan tanda positif dan negatif pada Vp dan Vs ada 3 kategori. Yang pertama, ketika pendengar diam, maka secara otomatis nilai Vp sama dengan 0. Ketika pendengar mendekati sumber bunyi, secara logika maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu semakin besar. Supaya besar, maka diberi tanda positif. Sedangkan pendengar menjauhi sumber bunyi, secara logika frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin kecil, maka diberi tanda minus. Berbeda dengan Vs. Jika sumber bunyi diam, maka nilainya adalah 0. Jika sumber mendekati pendengar, secara logika pendengar akan mendengarkan sumber bunyi semakin besar, sehingga hasilnya Vs-nya itu minus. Justru sebaliknya, jika sumber menjauhi pendengar, maka frekuensinya yang didengar adalah semakin kecil. Maka frekuensinya kecil, maka tandanya adalah positif. Nah, untuk memahami konsep efek Doppler ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh kasus, suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 ms pangkat min 1 dan mendekati seseorang yang diam. Frekuensi sumber bunyi sama dengan 380 Hz dan kecepatan rambat bunyi di udara 400 ms pangkat min 1. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan Fv sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, untuk nilai Vp-nya adalah akan bernilai 0 karena diam, sedangkan nilai Vs-nya adalah bernilai negatif. Kenapa? Karena dia mendekati pendengar. Maka kita masukkan angkanya. Fv sama dengan V-nya sama dengan 400 dibagi dengan 400 dikurang dengan 20 dikali dengan 380. Maka hasilnya adalah 400 dibagi 380 dikali dengan 380. Ini dicoret, maka frekuensi yang terdapat yaitu 400 Hz. Seri selanjutnya kita akan membahas tentang massa relativistik. Nah, tahukah kalian apa itu massa relativistik? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita perhatikan video ini ya. Massa relativistik. Teori relativistik Einstein, massa adalah besaran yang relatif yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Jadi, massa benda akan bertambah jika kecepatannya pun bertambah. Nah, sebagai contoh, ada suatu benda yang diam dan ada pun orang pengamat yang diam, maka benda tersebut memiliki massa sama dengan m0. Dan kecepatan benda dapat dikatakan v. Dan benda tersebut jika benda tersebut bergerak
bergerak, maka massanya adalah m. Jika v benda lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka massa benda tersebut tetap diam atau sama dengan m0 sama dengan m. Namun, jika v benda lebih besar dari kecepatan cahaya, maka massa benda tersebut dikatakan tidak sama dengan kecepatan benda yang bergerak. Kemudian massa benda yang bergerak, maka dapat dikatakan massa benda lebih besar dari benda tersebut, sehingga secara sistematis dapat dirumuskan seperti m sama dengan m0 dikali gamma, atau m sama dengan m0 dibagi akar 1 min v kuadrat dibagi c kuadrat. Nah, m di sini adalah massa relativistik, m0 sama dengan massa dia, gamma adalah ketetapan transformasi Lorentz, v adalah kecepatan benda, dan c adalah kecepatan cahaya. Sama dengan selanjutnya m sama dengan 10 kg dibagi akar 1 0,36 c kuadrat. Kenapa bisa 0,36 c kuadrat? Karena itu nilai dari 0,6 dipangkat 2 kan per c kuadrat. C kuadrat di sini sama, sehingga kita boleh hapus, dan sama dengan m sama dengan 10 kg dibagi akar 1 dikurang 0,36. M sama dengan 10 kg dibagi akar 0,64. Akar 0,64 adalah hasil dari 1 dikurang 0,36. Jadi kita cari akar dari 0,64. Hasil dari akar 0,64 adalah 0,8, dan 10 per 0,8 hasilnya 12,5 kg. Baik, itulah materi dari saya. Kurang dari